muridnya itu mungkin termasyhur. Nah, pertanyaan saya dari beberapa murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu yang mungkin terkenal itu pernah nggak melakukan kenduri kematian ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meninggal dunia? Ada nggak sejarah itu yang menjelaskan atau dalam kitab apa menjelaskan ketika Imam Syafi'i meninggal dunia melakukan kenduri kematian? Enggak melebar ini. Ini nanti kejawaban. Karena begini ya. Nggak gitu gimana sih? Begini ya, kita tahu bahwa Nabi dan sahabat itu orang-orang yang dijamin surga. Oh belum Terus doa tentu, tahlilan itu belum tentu para Nabi sahabat dan itu. sahabat Kalau Nabi Nabi iya, dan sahabat tidak dijamin surga ya. Sahabat kalau tidak Nabi dijamin surga ya. betul, kalau Nabi betul. Tapi kalau Kalau 10 sahabat, sahabat, 10 sahabat yang dijamin nah, masuk surga, betul itu ada dalilnya. Tapi kalau iya sahabat-sahabat iya. yang lain, saya belum tentu. Oke, kita ambil yang dulu yang Ya, 10 tuh ya, yang 10 dengan Nabi saja ya. Ya. lanjut. Iya, terus kalau kita membacakan tahlilan untuk mereka, itu kan lucu. Mereka sudah dijamin surga, kok kita bacakan Allahumma ij'al wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'an. Wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa mastafarnahu qulna ya Allah. Itu kan lucu kalau itu ditujukan untuk Nabi dan sahabat dan orang-orang alim seperti Imam Syafi'i ya. Jadi kita tahu bahwa porsi tahlilan itu untuk siapa? Porsi tahlilan itu kan untuk orang-orang semacam saya gitu ya. Nanti dulu. Nah, nanti dulu, nanti dulu. Hmm. Jadi kalau mendoakan itu memang diperintahkan. Jadi pertanyaan Ini Bang ini Magun, supaya artinya Bang Magun, supaya menguatkan sebentar. Jadi supaya menguatkan dalil-dalil yang memang artinya masyarakat umum terutama mungkin ada di desa saya juga dan saya juga bisa mengikuti mereka gitu. Perkuat dengan dalil. Saya tidak meminta dalil dari Al-Qur'an, dari hadis, ijma, tidak ya. Tapi saya hanya ingin bertanya ketika memang saya juga bermadzhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan saya juga memiliki kitabnya juga Al-Um gitu. Saya hanya sebatas ingin bertanya, adakah para murid-murid Imam Asy-Syafi'i ketika Imam Asy-Syafi'i ini meninggal dunia mereka melakukan kenduri kematian? Ya. Itu aja Oke, pertanyaan. Itu aja. sebelum ke para mujawib, saya tegaskan dulu ya bahwa kitab Al-Um itu adalah kitab yang paling tertinggi. Oke, itu yang pertama. Kemudian di kitab-kitab yang kecil di Ashab Syafi'i itu menjelaskan apa yang tidak dilakukan Imam Syafi'i itu belum tentu hukumnya haram. Lah pertanyaannya sekarang, sampean membaca Al-Um, punya kitab Al-Um itu untuk apa? Kok sampean punya Al-Um tapi sampean lupa cara menghukumi, padahal Imam Syafi'i itu mengajarkan kerangka bagaimana cara kita berpikir dalam mengambil hukum. Saya saya punya punya kitab Al-Um itu untuk membaca sejarah. Yang pertama saya pengen membaca sejarah bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika tata cara dia menjelaskan tentang ilmu-ilmunya di dalam menjelaskan fikih gitu kan. Terus yang kedua, nah adakah karena memang sering sekali memang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i kenduri kematian, rajaban, muludan selalu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dan saya pengen tahu adakah memang di dalam buku-bukunya itu, karya-karyanya itu Imam Asy-Syafi'i seperti itu, memberikan contoh seperti itu tuh maksudnya seperti itu. boleh bertanya, Pak Mangun, boleh bertanya? Oh iya, mangga. Kalau bisa saya jawab. Ya. Iya, bisa. Gampang kok saya itu tanyanya. Punya kitab Al-Um, Pak Mangun?
Iya, tapi terjemahan kitab Al-Um Oh, berapa jilid Pak Mangun kalau boleh tahu? 3 jilid. Oh, 3 jilid. Oh, nggih pantes. Nggih pun sudah selesai. Syukron. Ini pertanyaannya menyakitkan hati. Ini pertanyaan kalau paham menyakitkan. Menyakitkan, memalukan. Coba dibaca alumnya Pak Maun. Saya nggak bisa baca, kitabnya gundul semua, nggak ada itu, nggak ada barjernya, jadi nggak bisa baca. Oh, katanya terjemahan Pak Mangun. Jadi cukup buat diri saya aja. Tidak perlu diperjelas, tidak perlu dipersingkat. Cukup diri saya aja bahwa saya sudah membaca semua. Masya Allah. Yang memang Masya Allah, alhamdulillah 3 jilid. 1 jilid berapa lembar Pak Mangun kalau boleh tahu? Saya merinding loh tergantung bisa namatin itu, saya merinding serius. baru 1 lembar bacanya. Gimana? 1 lembar. 1 jilid itu berapa lembar, berapa halaman? Baru 1 lembar bacanya, baru 1 lembar. Oh, seperti itu. Nggih, nggih, nggih. Begini, begini Pak Mangun. Kitab Al-Um Kalau yang saya boleh. punya barangkali palsu ya. Saya juga nggak tahu itu. Bukan begitu. Tidak ada yang menjustis kitab yang atau buku yang antum beli itu palsu. Nggak ada. Cuma begini, kalau boleh saran, kalau saran saya ini bermanfaat, bagus, monggo diterima. Kalau menurutnya itu ndak bagus, jelek, ya buang jauh-jauh ke Samudra Hindia atau Samudra Pasifik. Begini, kalau menurut sependek sepengetahuan saya, kalau ingin mempelajari atau ingin mengetahui tentang makalah atau perkataan seorang ulama secara jelas dan secara gamblang, ya kalau bisa itu carilah buku-buku atau kitab-kitab semua dari karya-karya yang ulama kita itu atau ulama yang kita ingin cari itu yang dibuatnya seperti itu. Contoh saja yang kita bahas. Imam Syafi'i itu kan punya kitab banyak Pak Mangun. Selain daripada Al-Um, ada kitab Ar-Risalah, ada namanya kitab Musnad atau Masnad Asy-Syafi'i, ada kitab-kitab lain. Nah, kalau nggak salah Musnad Asy-Syafi'i tidak ada. Kalau Ar-Risalah ya betul ada. Kalau Musnad Ahmad ada, betul. Tapi kalau adanya Musnad Syafi'i itu 2 jilid cetakan DKI kalau punya saya. Ada sarahnya ada 6 macam. Salah satunya Asy-Syafi'i fi Syarhi Musnad Imam Syafi'i. Kemudian Al-Tanwir fi Syarhil Musnad Asy-Syafi'i. Dan banyak lagi seperti itu. Ada namanya Musnad Syafi'i. Coba dilihat dan di-scroll di Shopee mungkin Pak Mangun kalau ingin tahu. Ketik aja Musnad Syafi'i itu. Insya Allah nanti saya beli bukunya. Dan banyak lagi kitab karya dari Imam Syafi'i yang salah satunya ditulis oleh murid-murid beliau yang secara langsung bertemu dengan beliau. Nah, ketika kita sudah membaca semua dari karya-karya seorang imam, contohnya Imam Syafi'i itu, baru kita berpendapat atau berkata, oh saya
tidak menemukan kalimat Imam Syafi'i itu melakukan atau ada di karya-karyanya itu mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu melakukan tahlilan. Baru seperti kalau belum membaca semuanya kemudian memvonis dari mana Imam Syafi'i di kitab apa, itu seolah-olah kayak gimana ya, kayak mengganjal gitu aja di telinga gitu. Bukan. Jadi pertanyaannya, saya kan boleh mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan saya tadi kan belum dijawab. Jadi pertanyaannya, ketika Imam As-Syafi'i, mazhab kita yang ada di Indonesia ini, saya juga bermazhab Imam As-Syafi'i, meninggal dunia, adakah murid-muridnya itu melakukan kenduri kematian dan tertuang di dalam kitab-kitab atau mungkin sejarah yang mungkin bisa menjadi sebuah referensi dari sebuah pendapat-pendapat murid-muridnya itu mengatakan bahwa Imam As-Syafi'i itu ketika meninggal dunia, murid-muridnya melakukan kenduri kematian. Saya bertanya, adakah buku atau kitab itu yang menjelaskan itu? Itu aja sebetulnya pertanyaannya. Ada Bang Mangun. Bang Mangun kan katanya sudah membaca dalam kitab Al-Um. Saya beri referensi Bang Maun. Bang Maun, coba Bang Maun buka sekarang. Enggak ya? Oh, lanjut ya. Lanjut Tengku. Ya. Bang Maun tadi mengatakan sudah membaca dalam kitab Al-Um. Saya beri referensi Bang Maun. Bang Maun dalam kitab Al-Um jilid 1 halaman, kalau dalam Maktabah Syamilah halaman 322. Di situ Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya senang jika dibacakan Al-Quran dan didoakan untuk mayit. Maka dalam tahlilan itu adalah kita membacakan doa untuk mayit, membaca tahlilan untuk mayit. Maka dalam Al-Um sendiri Imam Syafi'i mengatakan boleh, beliau senang Bang Maun. Udah Bang Maun. Terima kasih Bang Saprijal. Nanti saya cari ya. Ini saya boleh Boleh. Oke. Saya kan di sini sebagai Wahabi. Boleh bertanya? Ini masih lingkup tahlilan gitu. Nggak boleh bertanya, bukan asli Wahabi, nggak asik. Ini kan Mau didoakan jadi Wahabi tak antum? kan gini loh, kalau orang sudah pernah menghatamkan Fathul Wahhab nih, berarti itu kan Wahabi. Sebenarnya ya, kalau masalah tadi itu jangan yang dipersoalkan itu prakteknya. Jangan itu. Wahabi kok nggak pandai cari masalah ya. Saya bantu nanti kalau mau cari masalah ini. Karena apa ya, sebuah sunnah ya, atau perilaku atau tindakan atau kebiasaan itu nggak semuanya itu harus tertulis atau tersirat dikebukukan atau dikitabkan. Justru kalau mau membahas itu hal-hal yang terkait dengan hukum. Kalau saya lebih tertarik di tahlilan itu ini ya, bahas masalah firqah itu. Oke, gini ya Abdul Sakir. Itu kemudian ya, karena begini ya, tidak di Malaysia, tidak di Indonesia, itu banyak orang mengaku saya bermadzhab Syafi'i, kan gitu ya. Namun apa yang dilakukannya malah mereka itu menentang amaliyah ashab Syafi'i.
Lah sekarang nizam untuk menjadi madhab Syafi'i itu seperti apa tartibnya? Gitu. Untuk saya diakui sebagai madhab Syafi'i itu seperti apa tartibnya? Coba gimana? Coba Kang Sakir, gimana Kang Sakir? Gimana tadi pertanyaannya, gimana untuk menjadi atau menjadi seorang yang bermadhab Syafi'i itu bagaimana gitu? Tartibnya seperti apa atau nizamnya urut-urutannya itu seperti apa? Oh, ya terutama ya dalam tidak. Oke, lanjut. Ya terutama dalam masalah akidah, kemudian lanjut ke masalah furu'iyah. Iya. Itu saja udah cukup itu. Jadi jangan furu'iyahnya ikut Syafi'iyah, tapi masalah akidahnya nggak ikut Syafi'iyah. Ini Atau dibolak-balik. saya mau terus begini ya. Seperti Pak Mangun ini. Pak Mangun ini kan beli kitab Al-Um sendiri. Terus dia mengaku madhab Syafi'i karena dia tidak mendapati bahwa di situ ada menerangkan tahlilan. Terus dia menentang tahlilan. Apakah ini bisa dikatakan orang yang bermadhab dengan Syafi'i? Oh, itu bagian jenengan ini, Kang Surya sama hostnya. Kalau saya kan di sini Wahabi. Saya mau tanya lagi nih, para yai, para guru-guru yang saya hormati. Sampean kalau mau tanya lagi taslim dulu yang pertama itu Pak Mangun. Enggak. Sebentar. Ini tentang Al-Qur'an nih. Taslimkan dulu yang pertama itu. Saya ingin menanggapi tentang. Saya mau bertanya lagi surat Saya ingin menjawab ayat 60. Bentar Bang Maun, bentar biar ditanggapi ini dulu bentar. Pak, saya tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang saya coba simpulkan dari pertanyaan Bang Mangun masih aktif? Bang Mangun menolak. Bisa saya simpulkan bahwa Bang Mangun menolak tentang tahlilan karena tahlilan ini tidak pernah dicontohkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ashabnya. Bisa seperti itu? Iya, karena saya belum menemukan itu gitu. Oke. Maka yang namanya pertanyaan itu pasti bertumpu di atas sebuah pemikiran. Di sini saya memahami bahwa Bang Mangun mempunyai pikiran atau kaedah bahwa segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i maka tertolak. Boleh saya tahu itu kaedahnya dari mana dulu? Bukan permasalahan tertolak, itu salah juga ya, kurang tepat. Jadi bukan salah tapi kurang tepat. Jadi saya mempertanyakan, jadi artinya kita ini kan bermadzhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi maksud saya gini Kang, apakah segala sesuatu itu harus dicontohkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sehingga bisa diterima, atau hanya sekedar dari istidlal beliau dari kawaid-kawaidnya saja? Oh, harus dari Imam Asy-Syafi'i karena memang kita bermadzhab Imam Asy-Syafi'i. Bisa dipahami Kang pertanyaan saya? Apakah mesti harus ada contohnya, contoh praktek, atau memadai dengan kawaid usul fiqh dan fiqh turunan beliau? Iya, meski ada contoh, jadi artinya bahwa memang apakah sepertinya memang antum tidak paham pertanyaan saya. Afwan, ulang sekali lagi. Kang Lili, gini saya jelaskan. Pak Mangun, apakah sesuatu yang haram dari mazhab Syafi'i itu harus berdasarkan kelakuan Imam Syafi'i atau kaedah-kaedah yang dibangun oleh Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i itu paling banyak mengajarkan kaedah cara mengambil hukum. Oke, gitu saja dulu. Bisa dipahami? Monggo Kang, lanjut. Jawab dulu Pak Mangun. Maksudnya ya. Usul fiqh itu penting. Jadi jangan abaikan usul fiqh. Iya, makanya kenapa saya bertanya? Karena dijawab dulu Kang. Dijawab dulu. Ya. Begini, apakah keharaman yang
Pak Mangun dari Pak Mangun itu harus berdasarkan Imam Syafi'i lakukan atau Bukan ke haram, Mak. Jadi berdasar bukan ke haram pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apakah memang praktek-praktek yang memang dilakukan oleh tradisi masyarakat di Indonesia ini meski berdasarkan apa yang memang diperbuat oleh Imam Asy-Syafi'i dengan murid-muridnya. Kan begitu pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaan seperti itu betul. Betul. Jadi saya butuh artinya penjelasan atau pembuktian yang memang ada referensinya atau mungkin kitab-kitabnya dari murid-murid Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa betul ketika memang Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia, mereka pun melakukan kenduri kematian. Oke, berarti bisa disepakati dulu ya bahwa segala sesuatu yang tidak dikerjakan Al-Imam Asy-Syafi'i tapi sesuai dengan kawaidnya itu tetap bisa dibenarkan dalam mazhab kita. Sepakat? Neng Lili diganti kaidah jangan kawaid, dia tak paham itu. Oh ya kaidah. Berarti segala perkara yang tidak dikerjakan oleh Al-Imam Syafi'i tetapi sesuai dengan kaidah-kaidah mazhab Imam Syafi'i, perkara tersebut meskipun tidak dicontohkan Imam Syafi'i diterima. Sepakat itu? Nah, baik. Enggak, disepakati dulu. Oh, tidak. Oh, di mana yang tidak sepakat? Boleh saya tahu di mana? Alasannya? Baik, saya akan jelaskan. Jadi pendapat kalau boleh kan referensinya di kitab apa? ini ada enggak? Sebentar dulu. Kan ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin. Gitu kan? Mutaakhirin. Ya, mutaakhirin kan. Ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin. Jadi artinya bahwa memang qaul Imam Asy-Syafi'i ini juga terbagi dua qaul. Jadi ada mungkin pendapat yang memang membolehkan kepada tahlilan. Tidak ada juga hubungan, pendapat yang Kang. tidak membolehkan. Gitu loh maksudnya. Pertanyaan saya dengan penjabaran antum barusan tidak ada hubungan. Saya ingin jawaban yang berhubungan dengan pertanyaan saya. Apakah sebuah perkara itu mesti dicontohkan dulu oleh Imam Asy-Syafi'i ataupun gini, sebuah perkara yang tidak dicontohkan Imam Syafi'i tapi sesuai dengan kaidah usul beliau, apakah diterima? Sepakat itu? Ya. Ya apanya? Ya sepakat. Bisa dipahami pertanyaan saya ulang sekali lagi. Perkara Sesuai dengan kaidah ini sesuai dengan pendapat gitu. dengan kaidah-kaidah usul beliau sesuai dengan kawaidnya, dengan kaidah lah bahasa mudahnya. Segala perkara baru ataupun segala perkara ya yang tidak dicontohkan oleh Imam Syafi'i tapi sesuai dengan kaidah-kaidah mazhab beliau, perkara tersebut diterima. Apakah sepakat? Sebutkan 3 aja mazhab imam para ulama mazhab Imam Saya Syafi'i. tanyakan apakah sepakat dulu? Ya, saya sepakat. Sepakat, nggih. Misal saya katakan Imam Asy-Syafi'i dan para ashabnya tidak mengerjakan tradisi tahlilan. Apakah tahlilan ini keliru? Saya katakan iya. Nah, ini jelas pemikiran Anda yang disepakati pertama dengan yang kedua ini keliru. Bisa nggih Pak disadari, Kang? Bisa Iya. disadari, Bang, bahwa perkataan antum yang di awal dengan yang kedua kontradiksi. Bisa dipahami itu? Ini bisa standar ganda loh, Kang. Ya. Jadi gimana ini? Mana yang benar, disepakati yang di awal atau yang kedua? Kalau saya yang kedua. Yang di awal nggak sepakat? Enggak. Nggak. Kitabnya apa? Wabi. Saya dibacakan dulu sama antum. Biar Kang, kita ini fikih mazhab. Kita tidak boleh asal-asalan ngomong dalam mazhab. Bukan berarti ketika kita sudah membaca terjemah al-um, kita boleh semena-mena mengatakan, oh ini enggak. Saya paham, saya kagum sama antum sudah baca al-um, tapi bukan berarti cara kerjanya. Bukan itu. Jadi begini. Itu kan sebuah pertanyaan. Suaranya Pertanyaan. Ya, jadi kan itu kan sebuah pertanyaan. Saya lontarkan termasuk kepada diri saya sendiri. Barangkali saya bisa menemukan jawaban di Masalahnya, room Kang, yang memang pertanyaan antum itu. Gitu. Masalahnya, sekarang, Kang. sebentar, saya akan bacakan satu ayat nih.
Antum jauh lebih berilmu daripada saya, dan saya akan bacakan satu ayat. Antum Kang, artikan dan masalahnya- saya tafsirkan sama antum. Sebentar dulu. Masalahnya Sebentar dulu. sebentar. Sebentar. Saya ingin menyadarkan berkaitan- antum. Sebelum pertanyaan-pertanyaan muncul, saya ingin menyadarkan antum satu hal. Sebentar. Pertanyaan antum itu berasal dari sebuah pemikiran yang keliru, Kang. Pemikiran itu yang perlu diperbaiki dulu, bukan pertanyaannya. Baik. Bisa dipahami? Ya udah gini. Saya terima, saya salah, saya doib, saya lemah. Tidak, saya bukan seperti itu. Saya yang tidak ingin menyalahkan. Sekarang dengarkan. Saya dengarkan saya. Ya, kalau Ini salah begini satu kelihatan dalil. saya yang tukang nyalahin orang. Enggak, sebentar. Saya akan bacakan sebuah dalil dari Al-Qur'an. Pahami sama antum, bukan Ayat berapa? lembaran tafsirnya, oke? Nih. Surah berapa? Dengerin. Ayat berapa? Oke. Surah berapa? Surat An-Nisa, Ayat berapa? Surat An-Nisa ayat 65. 65. Oke. Dengerin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbuka la yu'minuna hatta yuhakimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi surat An-Nisa ini Allah mengatakan, maka demi Tuhanmu, maka Allah bersumpah, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Jadi tolong berikan penjelasan kepada saya makna tafsir dari surat An-Nisa ini. Oke. Surah An-Nisa ayat 65. Bentar, ini karena pertanyaan mendadak, maka jawabannya pun butuh proses sebentar. Asbabun nuzulnya saya minta. Oke. Ini udah ini pertanyaan yang pertama sepakat ya bahwa tahlilan itu tidak menyelisihi, oke? Oke. Ini Sepakat. Ini akan merujuk kepada apa yang ditanyakan oleh saya, pertanyaan pertama saya. Ini akan merujuk kepada pertanyaan saya yang pertama. Fala maka demi Tuhan وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Sebentar ya, 6 Nisa ayat 5. Maka demi Tuhanmu. Itu adalah itu fala. Keren banget Ustaz. Mereka tidak Masya Allah. beriman. Coba berikan saya tafsirnya biar saya bertambah ilmu, biar saya bisa artinya. Ini bertanya Ustaz ya, bukan mendebat ya. Pertanyaan yang kedua ini bertanya bukan mendebat ya. Saya bertanya kepada saudara-saudaraku yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Jadi, Masya Allah. Enggak, Kang, antum yang lebih luar biasa sudah baca Al-Um. Kami belum Al-Um, Kang. Enggak berani, Kang. Maka kami salut sekali sama Kang yang sudah mampu membaca Al-Um, Masya Allah sekali. Sabar Tat, sabar. Pahala lo Tat. Oh iya, enggak ya, ini memang bahasa saya seperti ini ya. Ye. Hari ini semua istri aku melahirkan. Semua istri aku melahirkan. Asbabun nuzul. Daun kemaja Ki Mangun Kerto. Kitab apa yang enak asbabun nuzul ya? Waduh, coba dilihat Pak Mangun. Kitabnya itu bagus, kitabnya Pak Mangun. Coba Pak Mangun dinampakin kitabnya, Al-Um ya.
Coba dibuka Pak Mangun. Masya Janganlah. Nggak usah lah, nggak usah. Nggak apa-apa. Nggak usah, ini mah ini mah cuman referensi biasa aja, nggak ada Waduh, apa-apa. biasa. Para ulama terhebat. Sekelas Al-Um biasa aja Kang ya. Biasa aja ini mah. Masya Biasa Allah. aja. Biasa aja ini mah. Masya Allah. Ya. Jadi Berarti Bang Mangun sampai saat ini belum pernah tahlilan atau bagaimana? bisa tahlilan. Nggak pernah. Ada tahlilan, kalau rajaban juga diminta untuk apa kontribusi, ya saya kontribusi. Kalau muludan juga saya diminta kontribusi, ya kontribusi. Gitu. Kenapa? Berarti Cuman Bang Mangun ini saya hanya sebatas bertanya aja. Jadi wajar kalau saya bertanya, orang memang ketika memang bertanya ada sedikit mungkin bisa penambahan ilmu bagi saya gitu kan. Nggih Pak Mangun nggih. Guru-guru yang ada di room ini kan bisa sedikit memberikan pencerahan, penjelasan, apalagi ketika memberikan sebuah penjelasan hatinya bijak. Nggih. Gitu loh. Ketika mungkin memberikan sebuah keilmuan itu, kalau kolbunya tidak didasari dengan kebencian akan diterima dengan kolbu. Nggih. Enak didengar, oke? Gitu. Aduh, Kang Hos, ini udah malam, saya pamit dulu. Mudah-mudahan malam ini bisa memberikan keberkahan, ilmu, kemanfaatan dunia akhirat, dan kita diberikan maghfirah oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak jadi. Waalaikumsalam.